أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat Al-Fat, surat ke-48, ayat 18 dan 19. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minal zalimin wa na'udzu bika minal fasiqin wa na'udzu bika minal munafiqin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah,
Alhamdulillah di pagi yang damai ini kita bersama bisa beraktivitas kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin. Mari kita miliki sifat sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berhakko tilawati dan berhakko tukoti dan berhakko jihadi, kita bersungguh-sungguh untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Mudah-mudahan kebaikan bisa tersebar untuk diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini. Mudah-mudahan Allah dekatkan mereka dengan kebaikan demi kebaikan, sehingga dia akan melakukan sebuah ibadah yang terbaik yang akan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka semua menjadi penghuni surga. Surat 40 Surat Ghafir ayat 8 dan 9. Dan marilah kita untuk bernahi mungkar. Mari kita mencegah adanya perbuatan keji dan mungkar yang bisa menyebabkan umat menjadi terlaknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita jauhi perbuatan kafir, dolim, fasik, munafik, dan musyrik, dan kita memilih perbuatan-perbuatan yang mulia sehingga kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan marilah kita sebagian harta benda kita untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, mendermakan sebagian harta kita, zakat, infak, sedekah, untuk membantu orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Fa insyaallah harta benda kita akan menjadi harta benda yang barokah bagi diri kita, keluarga besar kita, sehingga bisa memunculkan perilaku-perilaku yang positif, yang baik, karena harta yang kita gunakan adalah harta-harta yang kita peroleh dengan cara yang halal dan kita belanjakan dengan cara yang benar. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita bersungguh-sungguh untuk menundukkan nafsu kita. Mari kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tundukkan nafsu mutmainnah kami, tundukkan nafsu amarah kami, tundukkan nafsu lawamah kami, dan tundukkan nafsu sofiyah kami, sehingga nafsu-nafsu kita bisa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita tetap bersabar dan siap siaga untuk menjaga diri kita, lingkungan kita, negara kita. Mudah-mudahan Allah jaga dan menjadikan negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang aman, nyaman, damai. Penduduknya adalah orang-orang yang beriman takwa
dan apabila dia berbuat maksiat, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diri kita, sahabat-sahabat guru semuanya, dan juga anak-anak siswa-siswi kita, dan seluruh bapak ibu wali murid kita, dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, dan juga warga bumi ini semuanya dijadikan pribadi-pribadi yang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semua akan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita perhatikan surat Al-Fat ayat 18. Allah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, bahwa dia telah meridhoi baiat yang telah dilakukan para sahabat kepada beliau pada waktu baiat Ar-Ridwan. Para sahabat yang ikut baiat pada waktu itu lebih kurang 1.400 orang. Menurut riwayat, ada seorang yang ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak ikut baiat, yaitu Jad bin Qais al-Ansari. Dia adalah seorang munafik. Para sahabat yang melakukan baiat itu telah berjanji akan menepati semua janji yang telah mereka ucapkan, walaupun akan berakibat kematian diri mereka sendiri. Hal itu tersebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Salamah bin Al-Akhwa bahwa ia berkata, aku telah melakukan baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Kemudian aku berjalan menuju bayangan pohon samuroh. Ketika orang-orang mulai sedikit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau berkata, wahai Ibnu Al-Akhwa, tidakkah kamu ikut melakukan baiat? Aku berkata, wahai Rasulullah, aku sudah melakukan baiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau berkata, yang ini juga, maka aku melakukan baiat untuk kedua kalinya. Aku Yazid bin Abu Ubaid, salah seorang sanad hadis ini, bertanya kepada Salamah bin Al-Akhwa, wahai Abu Muslim, panggilan Salamah, untuk apa kalian melakukan baiat pada hari itu? Ia menjawab, untuk mati. Riwayat Imam Bukhari dari Salamah bin Al-Akhwa. Allah menjanjikan balasan berupa surga yang penuh kenikmatan kepada orang-orang yang ikut baiat itu. Hal ini ditegaskan pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim alaih, tidak seorang pun akan masuk neraka dari orang-orang yang ikut baiat di bawah pohon samuroh itu. Menurut Imam Nafi, ketika Umar bin Khattab mendengar bahwa para sahabat sering berdatangan mengunjungi pohon itu untuk mengenang dan memperingati peristiwa Bai'ah Ar-Ridwan, maka beliau memerintahkan untuk menebang pohon itu. Umar memerintahkan agar pohon dan tempat itu tidak dikeramatkan dan dipuja oleh orang-orang yang datang kemudian,
sehingga menjadi tempat timbulnya syirik. Perbuatan Umar tersebut adalah sebagai atau menutupi celah atau kesempatan agar tidak terjadi syirik di kemudian hari. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dia mengetahui isi hati dan kebulatan tekad kaum muslimin yang melakukan baiat itu. Oleh karena itu Allah menanamkan dalam hati mereka ketenangan, kesabaran dan ketaatan kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allah menjanjikan pula kepada mereka kemenangan pada perang Khaybar yang terjadi dalam waktu yang dekat. Dengan demikian ayat ini termasuk ayat yang menerangkan peristiwa yang terjadi pada masa yang akan datang, yaitu kemenangan kaum muslimin pada perang Khaybar, dan peristiwa itu benar-benar terjadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, rahmatilah minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin fi sabilillah, amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang ke-19, ayat ini menerangkan bahwa perang Khaybar yang akan terjadi, kaum muslimin akan memperoleh kemenangan atas kaum kafir dan memperoleh harta rampasan yang banyak. Harta rampasan itu khusus diberikan kepada kaum muslimin yang ikut bai'ah ar-ridwan. Pada akhir ayat ini Allah mengulangi ancamannya kepada orang-orang munafik Arab Badui yang tidak mau ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allah akan memberlakukan sesuatu atas makhluknya sesuai dengan hikmah dan faidahnya. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan ini adalah benar-benar ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dan hikmah dari peristiwa-peristiwa, kisah-kisah umat-umat terdahulu, sehingga kita kokoh akidah kita kokoh syariah kita kokoh ibadah kita, dan kita kokoh muamalah kita, sehingga dengan ilmu tafaqquh fiddin yang kita lakukan memperdalam ilmu Al-Quran ini dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jadikan seluruh pelajar yang ada di bumi, seluruh sahabat-sahabat guru yang ada di bumi, seluruh bapak ibu wali murid yang ada di bumi, dan seluruh pemimpin dan warga bumi ini semua ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang beriman takwa, yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.